cherry blossoms blooming in the. Halo, kembali di podcast kedua. Kita di sini akan membahas sesuatu yang lagi trending sekarang sih. Apa ya? Ayo. Di sini kita akan membahas tentang masalah konvensional dan syariah. Ini sebenarnya kayak masalah sensitif banget ya sih ya. Wow, topik yang paling hot gak sih? Iya, sensitif banget. Ini tuh kayak ada beberapa pandangan tentang orang tuh masalah konvensional dan konvensional itu kayak gimana sih? Banyak juga orang yang bisa membedakan keduanya itu. Tapi di sisi aku sih tim konvensional ya sih, karena ya menurut kamu misalnya kayak bank tuh meminjamkan uang ke perusahaan dengan bunga 5% misalnya, dan mereka tuh kan perusahaan tuh kan pengen menjamin kepastian untuk dapat keuntungannya. Karena kan memang syariah kan dia fluktuasi ya, tidak pasti. Nah itu kan gimana sih? Nah, justru itu Pi letak masalahnya. Dalam sistem ekonomi konvensional, sistem uang itu sempit. Bayangin, ada pengusaha yang lagi rugi tapi harus tetap bayar bunga. Adil gak sih? Tapi kan resiko bisnis setiap tahun itu pasti punya resiko bisnis gitu kan, resiko uang yang nggak balik atau NPL gitu sih. Betul Pi, makanya dalam ekonomi syariah itu ada sistem bagi hasil. Jadi kalau misalnya kita itu mengalami kerugian karena adanya bencana alam atau karena apapun itu, selain karena kelalaian pribadi, itu pasti nanggung rugi bersama. Kalau misalnya kita untung, ya pasti bagi bersama juga. Jadi kalau di ekonomi syariah itu lebih adil lah kesannya gitu. Harus kamu akui juga gitu kan, kalau pasar keuangan konvensional itu lebih juga uang itu lebih sampai tentang pribadi ekonomi syariah gitu kan, yang lebih ribet menurut aku ya, kalau dari itu karena melarang boror dan masih juga yang bikin tekanan ekonomi uang di dalam berbagai konvensional. Wah, ini dia poin krusialnya. Konvensional memperlakukan uang itu kan kayak sebagai komoditas ya, yang bisa diperjualbelikan sendiri. Nah, akhirnya tercipta bubble ekonomi atau uang berputar-putar di pasar keuangan. Nah, tapi sektor realnya itu seperti pabrik, pertanian, dan UMKM nggak tumbuh-tumbuh tuh. Karena spekulasi itu kan bagian dari manajemen resiko, kayak hedging atau lindungi nilai. Nah, hedging yang murni syariah ada kandungannya, Pi. Tapi gak boleh spekulatif. Bisa uang itu cuma alat tukar, bukan komoditas. Setiap transaksi harus ada aset dasarnya, seperti underlying asset. Nah, Pio gak bisa tuh jual beli barang yang belum punya. Efeknya apa? Nah, ekonomi real bukan sekedar angka di atas kertas yang kalau pecahan bikin krisis moneter kayak tahun 98 atau 2008. Oke, tadi dari aku sekarang kalau konvensional kan terutama kapitalisme kalau itu yang dong kayak orang punya tugas investasi atau jual barang kayak mau beli sepuluh ya atau kalau kayak mau rokok mau hiburan selama ada kesannya nggak boleh boleh gitu. Terus kenapa sih saling dibatasi kayak tidak manusia itu dengan ada tekanan hal itu? Karena manusia itu makhluk sosial sih, bukan robot pencari cuan. Kalau industri yang rusak moral atau kesehatan dibiarin tumbuh atas nama demand, biaya sosial yang harus dibayar negara mau lebih mahal. Syariah membatasi itu buat menjaga-jaga 5 hal pokok. Apa saja? Yang pertama itu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat turunan, dan yang kelima adalah harta. Plus kita punya instrumen juz wakaf. Nah, jadi juz wakaf itu terdiri dari zakat, infak, dan sedekah dan wakaf. Buat mastiin kekayaannya gak cuma muter di kalangan orang kaya doang. Menarik sih, berarti konvensional itu sebenarnya kayak ekonomi konvensional yang dikasih kelayakan dengan instrumen dari pengamat sosial ya. Pistol, kita gak anti keuntungan, kita cuma mau untung yang selamat dunia dan akhirat.
apa yang kita sampaikan ini adalah keyword dari pandangan kita berdua tentang masalah konvensional dan ekonomi syariah juga. Nah gimana nih menurut kalian yang menonton, apakah ada perbedaan lebih lanjut di bawah, atau menurut kalian tuh udah kayak gitu jadi konvensional atau apa saya tuh nggak kayak gitu. Boleh nanti sambil diskusiin di bawah, nanti tambah komen aja kalau saya ada yang mau tambahkan setelah ada podcast kami ini. Oke, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan untuk podcast sekarang. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.